Oke teman-teman, kali ini aku mau ceritakan tentang sepasang kekasih yang tidak bisa melawan takdir. Cerita ini aku dapat dari narasumber yang gak mau disebutkan namanya. Langsung aja ke ceritanya. Cerita berawal dari Putra dan Cia adalah sepasang remaja yang duduk di bangku SMA. Dan mereka saling mencintai. Cia adalah cinta pertama Putra. Hubungan mereka sudah berjalan 2 tahun lamanya. Putra yang notabene seorang atlet bela diri, dia akan menjaga Cia mati-matian. Hubungan mereka pun sering diperbincangkan di lingkungan sekolah. Karena Cia adalah salah satu incaran banyak lelaki di sekolah. Begitupun sebaliknya dengan Putra. Hubungan mereka pun sangat harmonis, di mana saat Putra harus keluar kota untuk pertandingan, Cia selalu setia dan memberikan semangat ke Putra. Tetapi suatu ketika semua berubah setelah datangnya Agus. Agus adalah teman sekelas mereka dan Agus memiliki pacar yang bernama Yanti yang merupakan teman dari Cia dan Putra juga. Singkat cerita, jadi saat mereka berdua ada masalah, tiba-tiba masuklah Agus ke dalam hidup Cia dan mulai mengambil hati Cia. Cia yang sedang ada masalah dengan Putra dan butuh perhatian, merasa nyaman dengan perkataan dan perhatian Agus tanpa memikirkan perasaan Yanti dan Putra. Dan suatu ketika Agus dan Cia pun berencana untuk bolos sekolah dan bertemu di rumah teman Agus. Putra yang berada di sekolah curiga dengan pacarnya karena bukan hal kebetulan Cia dan Agus tidak sekolah dan langsung mencari tahu keberadaan Cia. Tak lama kemudian, Putra yang menyuruh sahabatnya untuk mencari tahu keberadaan Cia langsung menemui Putra dan memberitahu di mana Cia berada. Putra yang tahu keberadaan pacarnya mulai geram dan selepas pulang sekolah langsung berangkat ke tempat di mana Cia dan Agus berada. Sesampainya di sana, Putra yang emosinya sudah memuncak tidak isi basa-basi lagi dan langsung mendobrak setiap kamar yang ada di sana. Akhirnya dia menemukan keberadaan Agus dan Cia yang lagi bersembunyi di kamar mandi karena mereka tahu akan kedatangan Putra. Di sana Putra langsung menghajar Agus dan memutuskan hubungan dengan Cia. Singkat cerita, setelah kejadian itu, tidak lama kemudian mereka lulus dari sekolah. Cia yang merasa bersalah meminta kesempatan sekali lagi ke Putra. Putra yang sudah sangat sakit hati karena cinta pertamanya mengkhianati dia. Putra menolak untuk kembali dan tetap dengan pendiriannya melanjutkan karirnya di luar kota. Kehidupan Putra pun bukan makin membaik. Dia tidak fokus dan selalu mengingat kejadian tersebut yang membuat dia menjadi orang yang pemarah, pemabuk, berandalan dan membuat dirinya harus balik lagi ke kota asalnya. Selang berapa tahun kemudian, Putra dan Cia pun tidak sengaja bertemu di tempat olahraga. Di sana mereka berbincang tidak begitu lama. Dia memberitahu kalau dia sudah punya pacar. Hati Putra pun hancur dan mereka pun berpisah lagi. 2 tahun kemudian, Putra memutuskan untuk menikah agar tidak mengingat tentang Cia lagi. Namun beberapa tahun menikah, kehidupan ekonomi rumah tangga Putra tidak berjalan baik. Putra pun harus tetap menafkahi keluarganya dan bekerja sebagai pembantu kuli bangunan. Suatu ketika, saat bos dari Putra menelpon bahwa besok akan ada seseorang yang membangun rumah dan memberitahu alamatnya, Putra yang senang mendengarnya dan bersyukur ada pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Keesokan harinya, Putra berangkat ke tempat yang diberitahu bosnya. Sampai di sana, Putra saat lagi mengaduk semen datang seorang wanita tepat berdiri di belakangnya dan menepuk pundak Putra. Saat Putra mengembalikan badannya, dia kaget kalau wanita itu Cia. Putra yang bergegas ingin pergi ditahan oleh Cia dan mengajaknya mengobrol di suatu tempat. Di sana Putra menjelaskan saat ditanya oleh Cia, "Mengapa bekerja seperti ini?" Putra menjelaskan kalau harus memenuhi kebutuhan anak dan istrinya. Di sana Cia kaget
mendengar putra yang sudah menikah, sedangkan dia belum menikah. Namun Cia harus mengikhlaskannya. Di sisi lain, Cia merasa kasihan dengan anaknya dan akan membantu untuk kebutuhan anak putra dan memberikan pekerjaan yang layak kepada putra. Di situ mereka berdua berkomitmen untuk tidak saling menjalin hubungan yang lebih lagi, karena mereka sadar bahwa takdir tidak merestui mereka untuk hidup bersama.